Perkenalkan, nama saya Olimpius Jemilaro, NBI 111208. Saya akan menjelaskan materi mata kuliah Administrasi Pertanahan. Yang pertama, pengertian. Administrasi pertanahan adalah seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi tentang tanah, baik menyangkut hak atas tanah, penggunaan, pemanfaatan, maupun penguasaan tanah yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Administrasi ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah serta mendukung perencanaan penggunaan. Yang kedua, konsep dan tujuan. Konsep administrasi pertanahan. Administrasi pertanahan adalah suatu sistem yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penguasaan, pengguna, pemilik, serta pemanfaatan tanah. Konsep ini mencakup kegiatan teknis dan yuridis yang berkaitan dengan pendaftaran tanah, pemberian, pengalihan, dan pembaruan hak atas tanah, pengelolaan dan data fisik dan yuridis tanah, pengendalian penggunaan tanah sesuai peruntukannya. Tujuan administrasi pertanahan: menjamin kepastian dan perlindungan hukum, memberikan jaminan hak atas tanah melalui pendaftaran dan sertifikat tanah sah, mendukung pengelolaan dan perencanaan ruang, menyediakan informasi pertanahan yang akurat untuk membantu perencanaan tata ruang wilayah, mencegah sengketa dan konflik pertanahan dengan data dan dokumen yang resmi, potensi tumpang tindih klaim atas tanah dapat diminimalisir, mendukung kebijakan pembangunan nasional, menyediakan dasar hukum dan administrasi bagi pengguna tanah dalam proyek pembangunan, memudahkan transaksi dan investasi tanah yang jelas dan terdaftar, mempermudah jual beli kredit dan investasi properti. Materi yang ketiga, komponen. Komponen dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, pendaftaran tanah. Proses legalisasi hak atas tanah melalui pencatatan secara resmi oleh negara yang menghasilkan sertifikat tanah sebagai bukti sah kepemilikan. Yang kedua, sertifikat tanah. Berkaitan dengan status hukum kepemilikan tanah, misalnya hak pemilik, hak guna, dan hak guna bangunan. Yang ketiga, sistem informasi pertanahan. Basis data fisik dan yuridis tanah yang dikelola untuk keperluan pelayanan publik, perencanaan wilayah, investasi, dan pengambilan kebijakan. Materi yang keempat, hak atas tanah. Hak atas tanah dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, hak milik atau HM. Hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi. Hak hanya bisa diwakili warga negara Indonesia, dapat diwariskan, dijual, dan digunakan. Yang kedua, hak guna usaha atau HGU. Untuk usaha pertanian, perkebunan, perikanan, jangka waktu hingga 35 tahun atau bisa diperpanjang, dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum. Yang ketiga, hak guna bangunan atau HGB. Untuk mendirikan bangunan di atas tanah negara atau tanah hak milik, berlaku hingga 30 tahun atau bisa diperpanjang, bisa dialihkan atau diwariskan. Yang keempat, hak pakai. Untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah diberikan kepada warga negara Indonesia, warga negara asing, atau badan hukum tertentu, tidak sekuat hak milik. Yang kelima, hak pengelola. Hak yang diberikan oleh negara kepada badan hukum publik atau instansi pemerintahan untuk mengelola, merencanakan, menggunakan, dan mengatur pemanfaatan tanah negara dalam lingkungan hidup. Perkenalkan, nama saya Francisca Cindy Repianti dengan NIM 111-200148, mata kuliah Administrasi Pertanahan. Topik yang resum pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang lembaga dan pertanahan. Lembaga utama yang menangani urusan pertanahan di Indonesia yaitu adalah Badan Pertanahan Nasional atau yang disebut BPN. BPN ini memiliki peran penting dalam memverifikasi dokumen, mediasi, dan pemetaan tanah. Selain itu, BPN ini sebagai lembaga pemerintah non-kementerian bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan. Lalu penyebab konflik pertanahan: yang pertama, tumpang tindih sertifikat; yang kedua, tanah ulayat dan hak adat; yang ketiga,
penguasaan tanah tanpa hak. Yang keempat itu ada pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Secara tegas, kewenangan pemberian atau penetapan hak atas tanah hanya dapat dilakukan oleh negara melalui pemerintah. Dalam hal ini dilakukan oleh lembaga pemerintah kepastian hukum terhadap hak atas tanah bagi rakyat. Seluruhnya merupakan salah satu tujuan UUPA, sehingga undang-undang menugaskan kepada pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, yaitu bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian haknya. Topik yang kedua yaitu tentang reforma agraria dan keadilan akses tanah. Yang pertama, reforma agraria ini penting untuk pemerataan kepemilikan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Reforma agraria dan keadilan akses tanah adalah tentang menciptakan distribusi tanah yang lebih adil, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama petani. Ini meliputi redistribusi tanah, legalisasi hak atas tanah, dan penataan akses ke sumber daya agraria. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat ini, khususnya petani kecil dan masyarakat adat, memiliki akses yang lebih baik ke lahan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Lalu untuk tantangannya, yang pertama itu ada sengketa agraria dan keterbatasan lahan, dan yang ketiga itu ada implementasi kebijakan. Reforma agraria ini juga bertujuan untuk yang pertama mewujudkan keadilan sosial dan mengurangi kemiskinan, yang kedua itu meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, yang ketiga itu ada mengurangi sengketa dan konflik agraria, yang keempat itu meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi, terutama tanah. Contoh kebijakannya sendiri yaitu yang pertama ada program redistribusi lahan, itu pemetaan lahan yang akan didistribusikan dan pemberian hak milik atau hak pakai kepada petani kecil. Lalu yang kedua itu ada program legalisasi hak atau pemberian sertifikat atau bukti kepemilikan tanah kepada masyarakat yang memiliki lahan. Yang terakhir itu ada program pemberdayaan, penyediaan akses kredit, pelatihan, dan dukungan pemasaran bagi petani. Lalu topik berikutnya yaitu peran tanah dalam pembangunan nasional. Yang pertama, tanah sendiri itu sebagai aset ekonomi utama, sebagai faktor produksi pertanian, industri, lalu perkotaan. Kemudian tanah juga sebagai ruang bagi infrastruktur dan perumahan. Lalu tanah sebagai sumber daya sosial dan budaya, kemudian sebagai dari ekologi dan lingkungan.